Lesa harap semuanya sehat dan pastinya tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu GKKK Jogja. Tapi sebelum memulai kebaktian kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan bersungguh-sungguh. Terimalah pujian, hormat, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah hari ini kalian bersukacita? Ya, meskipun kita belum bisa bertemu, Lesa harap kalian semua bersukacita hari ini ya. Coba berikan senyuman termanis kalian. Lesa nggak bisa kelihatan senyumnya ya karena pakai masker. Tapi adik-adik di rumah kan nggak pakai masker gitu ya. Jadi bisa berikan senyumnya pada orang-orang di sekitar kalian ya. Kalau kita bersukacita, kita bisa tertawa, bisa bernyanyi, bertepuk tangan. Nah, kita bersukacita karena kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita punya jaminan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan selalu menyertai kita. Karena itu, kita mau memuji Tuhan, bersukacita bersama, tertawa, bertepuk tangan, dan memuliakan Tuhan dengan pujian bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan, bersuka anak-anak Tuhan, tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan, tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan, bersuka anak-anak Tuhan, tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan, tertawa hahaha, tertawa hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah begitu baik pada kita. Nah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara mentaati perintah Tuhan. Kita mau memakai mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Langsung aja semuanya berdiri, kita mau pujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian. Halo adik-adik, apa kabar semuanya adik-adik? Hari ini bersama-sama dengan Lausa Randi kita mau belajar firman Tuhan. Tapi yuk kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan biar kita sama-sama boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong biar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik masih ingat, kita lagi belajar tentang apa sih? Dari minggu pertama, Lause Lina, terus ada Lause Evi. Kita lagi belajar tentang apa sih minggu-minggu ini? Nah, minggu-minggu ini kita lagi belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Wih, mantap ya. Keren ya gambarnya, kayak orang mau perang. Itu yang kita lagi belajar adik-adik. Nah, kita sudah belajar nih 2 minggu. 2 minggu kita sudah belajar kelengkapan senjata Allah. Kita mau siap-siap berperang, mau melawan iblis. 2 minggu lalu kita sudah pakai satu kelengkapannya. Apa itu? Ikat pinggang, kebenaran. Minggu yang lalu kita sudah pakai lagi baju apa? Baju sirah keadilan. Nah, minggu yang ini kita mau pakai apa nih? Kasut memberitakan Injil. Kasut memberitakan Injil. Yuk kita buka Alkitab yuk. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 15. Nggak usah tungguin. Buka yuk Efesus 6 ayat 15. Bagi yang udah buka, yuk perhatikan Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, adik-adik, kasut apa sih? Apa sih kasut? Kasut itu biasanya kita mengerti dengan apa? Sepatu atau sandal. Nah, tapi hari ini Lausa mau banyak tunjukin tentang sepatu-sepatu yang melindungi kaki kita. Ternyata sepatu-sepatu walaupun fungsinya sama nih buat kaki kita, biar kaki kita nggak kenapa-kenapa gitu ya kalau lagi jalan, nggak ketusuk atau nggak kesandung gitu, nggak luka kaki kita. Tapi ternyata tiap sepatu itu ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya masing-masing. Nah, langsung mau kasih tunjuk. Kalau orang mau lari, mau jogging nih, nah ternyata ada sepatu khususnya. Ya kayak gini nih, sepatunya buat lari. Sepatu yang kayak gini, biasa orang kalau mau suka jogging, suka lari pagi, orang biasa beli sepatu yang seperti ini. Ya mungkin lebih nyaman kali ya kalau pakai sepatu yang kayak gini. Larinya lebih enteng, lebih ringan, mendukung buat kita bisa olahraga nih. Nah, ada lagi sepatu yang berikut. Wah, kalau sepatu yang ini, kelihatannya keker ya. Bagus ya sepatunya. Sepatu yang ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan. Kenapa sih sepatu yang ini banyak dipakai oleh tukang bangunan? Adik-adik tahu nggak kenapa? Kalau di gambarnya itu, di bawahnya itu ada paku. Nah, sepatu yang ini kenapa banyak dipakai oleh tukang bangunan? Karena tukang bangunan kan, kadang-kadang angkat barang yang berat terus, kalau nggak kuat bisa jatuh. Kalau jatuh kena kaki, kalau sepatunya sepatu yang biasa, kakinya bisa luka atau ketusuk paku. Kalau sepatu biasa, kakinya bisa luka. Tapi kalau pakai sepatu bangunan ini, kakinya aman. Kalau kejatuhan barang, kakinya nggak akan luka atau nggak akan ketusuk paku. Hebat ya sepatunya, tahan banting nih. Nah, ada sepatu yang lain lagi. Kalau sepatu yang ini mungkin kita udah sering lihat nih. Banyak orang kalau pakai sepatu ini kalau mau kemana? Kalau mau berkebun, kalau mau ke sawah. Kenapa sih pakai yang sepatu yang ini buat ke kebun atau ke sawah? Adik-adik tahu nggak? Nah, betul, karena sepatu yang ini anti licin. Kalau di sawah atau di kebun itu kebanyakan kan tanahnya tuh becek.
Kalau becek biasanya bisa, wah bisa licin, bisa jatuh kalau pakai sepatu yang biasa-biasa aja. Atau ini buat melindungi kaki kita sampai di atas biar beceknya terhindar dari kaki kita adik-adik. Makanya banyak orang yang ke sawah atau ke kebun pakai sepatu yang kayak gini. Mari kita lihat ada sepatu apa lagi. Nah, kalau sepatu yang ini mungkin yang cowok-cowok nih sering pakai nih. Kalau mau apa? Mau main bola. Ya, mau main bola. Ini ada sepatu khususnya. Biar kalau mau tendang bola itu bagus. Mau lari di lapangan itu bagus. Pakai sepatu yang seperti ini. Lebih maksimal, lebih mantap main bolanya. Coba lihat. Sepatu yang berikutnya. Sepatu yang berikutnya. Ini sepatu untuk mendaki adik-adik. Sepatu untuk mendaki. Biar kita bisa daki gunung yang tinggi. Biar kita nggak gampang kegelincir, terpleset kalau lagi mendaki gunung. Kita lihat sepatu yang lain lagi. Kalau sepatu yang ini biasa untuk apa? Tuh lihat tuh ada gambarnya. Buat apa? Main basket. Keren ya sepatunya. Pemain basket biasa pakai sepatu yang ini. Biar mereka bisa olahraga basket dengan baik. Nah adik-adik, banyak ya sepatu-sepatunya. Banyak ya sepatu-sepatunya. Masih ada nggak ya sepatu yang lain? Coba nih, Lauso mau tes. Adik-adik, ingat nggak fungsi sepatu-sepatu yang tadi? Ingat nggak fungsi sepatu-sepatu yang tadi? Kalau sepatu buat lari, nih ada 3 sepatu nih di sini. Ada 3 sepatu. Adik-adik coba tebak. Kalau buat lari, pakai sepatu yang mana? Yang A, B, atau C? Ayo, yang mana? Yang C. Apa yang B? Apa yang A? Hah? Apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya sepatu yang B. Oke. Lanjut nih. Coba lihat nih. 3 sepatu lagi. Kalau sepatu buat mendaki gunung yang tinggi. Pakai sepatu yang mana adik-adik? Yang A, B, atau C? Pakai yang mana? Mau pakai yang mana? Yang A ya, jangan-jangan ya. Pakai yang A deh. Hah? Bukan ya? Bukan. Kalau gitu pakai yang mana? Iya betul adik-adik. Pakai yang C. Terakhir nih adik-adik. Wah ini gampang nih kayaknya nih. Kalau pekerja bangunan mau pakai sepatu yang mana? Yang A, B, atau C? Nah, yang C ya. Ya benar nggak yang C? Bukan ya. Jawabannya adalah yang betul yang A. Ya adik-adik pintar semuanya bisa ingat, bisa menebak. Tapi kok ada sepatu yang Lause nggak bilang? Tadi kan di Efesus 6 ayat 15. Itu bilang sepatu Injil, kasut Injil, memberitakan Injil, damai sejahtera. Itu apa ya fungsinya Lause? Itu buat apa? Adik-adik, kalau adik-adik ingat dari Lause Lina cerita, Lause Evi cerita, ini senjata Allah, perlengkapan senjata Allah yang kita pakai itu buat berperang melawan iblis. Nah, jadi kasut Injil ini juga digunakan fungsinya tentu saja sama untuk berjaga-jaga melawan iblis. Nah, adik-adik, iblis ini jahat. Dia pengen semua manusia itu binasa. Semua manusia itu binasa. Manusia binasa kenapa sih Lause? Manusia itu binasa karena manusia berdosa. Sama seperti Lause, adik-adik yang lain. Kalau kita berdosa kita binasa. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, makanya kita boleh selamat. Kita boleh selamat. Nah, Tuhan Yesus pengen manusia itu selamat. Nah, tapi iblis itu nggak mau. Makanya iblis tuh selalu bikin banyak caranya. Biar orang-orang tuh nggak percaya sama Tuhan Yesus. Biar orang-orang nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus adik-adik. Biar orang-orang nggak mau
percaya sama Tuhan Yesus. Kalau orang-orang gak percaya, orang-orang gak tahu sama Tuhan Yesus, orang-orang tersebut akan binasa. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Pakai itu kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Ayo kita pakai. Kita pakai buat kita pergi melawan iblis. Kita pergi kasih tahu ke orang-orang. Ayo percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu pasti diselamatkan. Adik-adik, waktu Rasul Paulus pakai kata kasut, itu buat apa? Biar kaki kita terlindungi, biar kaki kita baik, biar kaki kita nggak luka. Kalau kita pergi dalam perjalanan untuk memberitakan Injil. Adik-adik, coba bayangin. Kalau misalnya nih kita jalan nggak pakai kasut, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Misalnya lagi jam 12 siang nih, wah panas banget. Kita jalan di aspal gitu ya. Gimana rasanya? Wih, Lausnya sih nggak tahan ya. Panas kaki itu, aduh panas. Kaki itu pasti rasanya sakit. Terus kalau kita nggak pakai sepatu pas jalan, kita bisa ketusuk, kita bisa luka kaki kita. Wah adik-adik, makanya kita harus pakai sepatu adik-adik. Nah makanya kalau kita mau memberitakan Injil, kita perlu nih pakai kasut beritakan Injil ini untuk melawan iblis. Rasul Paulus juga dia itu orang yang suka sekali memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia suka sekali adik-adik kasih tahu ke orang-orang banyak. Ayo percaya Tuhan Yesus. Kamu harus percaya Tuhan Yesus biar kamu gak binasa. Coba nih adik-adik lihat nih. Wih, Lausnya tampilin petanya. Teng. Nah, petanya nih. Ini peta apa? Adik-adik, ini peta perjalanan Rasul Paulus. Waktu dia mau kasih tahu ke orang banyak bahwa harus percaya sama Tuhan Yesus biar tidak binasa. Coba lihat tuh. Panjang sekali adik-adik perjalanannya. Panjang sekali, dia sudah keliling begitu banyak tempat. Buat apa? Buat kasih tahu ke orang banyak, mulai dari yang anak kecil, orang dewasa, yang sudah tua, dia kasih tahu semua. Ayo percaya sama Tuhan Yesus, harus percaya sama Tuhan Yesus, biar kamu selamat. Wih, hebat ya Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah keliling begitu banyak tempat. Padahal dulu adik-adik gak ada mobil, nggak ada kendaraan seperti motor, nggak ada pesawat, nggak ada yang lain-lain adik-adik. Kalau kita sekarang mungkin kalau mau pergi jauh-jauh tinggal pesan pakai handphone, kita bisa pergi ke tempat yang jauh. Tapi Rasul Paulus ini dia mungkin jalan kaki, mungkin naik kuda atau naik hewan yang lain untuk membantu dia bisa jalan ke tempat-tempat yang dia pergi untuk kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting nih adik-adik, apa sih yang bikin Rasul Paulus keliling begitu banyak ini? Apa sih? Karena dia sudah pakai kasut Injil damai sejahtera. Rasul Paulus sudah tahu adik-adik, manusia tuh akan binasa kalau nggak percaya Tuhan Yesus. Makanya dia tuh pengen banget biar orang-orang itu nggak binasa, nggak mati. Dia pengen banget orang banyak itu tahu tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, ibaratnya begini. Langsung mau coba kita mau berpikir. Kalau misalnya kita lagi di jalan nih. Lagi di jalan. Terus kita lihat di depan ada orang yang mau ketabrak. Dia lagi jalan terus dia nggak lihat ada mobil, ada motor, dia mau ketabrak. Kita mau ngelakuin apa? Kita diam-diam, biarin aja dia ketabrak mobil. Atau biarin aja dia ketabrak motor. Enggak kan? Enggak. Kita pasti akan teriak, awas. Kalau perlu kita akan apa? Kita mau lari, selamatin orang itu. Biar dia gak ketabrak adik-adik. Biar dia itu selamat. Biar dia selamat, dia bisa hidup selamat dari tabrakan.
Adik-adik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu orang-orang yang sedang di dalam bahaya seperti orang yang mau ketabrak tadi. Bukan bahaya cuma ketabrak, tapi orang-orang itu sedang menuju dalam kebinasaan. Orang-orang itu sedang menantikan hukuman Tuhan. Kalau mereka nggak percaya Tuhan, mereka itu nanti dihukum sama Tuhan. Adik-adik, kalau kita sudah tahu, kita mau ngapain? Kita mau kasih tahu bukan ke orang tersebut biar dia selamat, harus percaya Tuhan Yesus. Makanya kita beritakan Injil tentang Tuhan Yesus ke orang tersebut. Nah, tapi ada satu lagi nih. Kita tuh bukan hanya memberitakan Injil seperti itu biar orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan hanya kasih tahu, percaya Tuhan Yesus ya biar kamu selamat. Bukan hanya seperti itu adik-adik. Tapi kita juga bisa jadi apa? Bisa jadi orang yang membawa damai. Menunjukkan bahwa kalau kita itu orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kok begitu ya Lause? Iya, bisa begitu. Coba adik-adik ingat-ingat. Ya kalau sekarang kan pandemi nih. Kita nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman banyak. Tapi coba adik-adik ingat-ingat. Di sekitar kita, di bangsa kita, di negara kita, banyak kan yang masih belum percaya sama Tuhan Yesus? Banyak kan yang belum kenal Tuhan Yesus? Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Apalagi nih, kita nih lagi memperingati apa? Bangsa kita lagi ulang tahun ke-76. Ke-76 adik-adik. Kita bisa jadi pembawa damai di tengah-tengah bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Dengan apa? Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana sih? Emang kalau orang pembawa damai, kalau ketemu orang lain, dia datang-datang, terus tonjok orang, itu pembawa damai? Bukan. Kalau orang pembawa damai, apa itu kalau dia selalu ada di situ, selalu suasananya jadi mencekam? Enggak seperti itu. Orang pembawa damai yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, dia itu bisa mengasihi temannya, dia bisa menolong temannya yang butuh bantuan, dia bisa menunjukkan kalau Tuhan sudah cinta sama saya juga akan mencintai orang lain. Adik-adik, karena itu kita pun bisa kemanapun kita berada, kita pergi, kita bisa jadi pembawa damai, mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, itu dia yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Orang-orang yang lagi binasa. Orang-orang yang, bentar lagi mereka menuju kematian. Tapi kita bisa menyelamatkan mereka dengan apa? 2 hal yang tadi. Pergi kita kasih tahu, percaya Tuhan Yesus. Atau yang kedua, kita jadi apa? Pembawa damai. Nah, kita mau menghafal ayat hafalan. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Nah, ayat hafalannya begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, udah? Sekali lagi ya. Hafal bareng-bareng Lause. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami biar kami boleh pakai kasut Injil Damai Sejahtera untuk kasih tahu ke orang banyak tentang Tuhan Yesus. Dan kami boleh juga jadi anak-anak yang membawa damai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap memakai sepatu Injil? Bukan seperti sepatunya Lause ini atau sepatu
yang kalian biasa pakai untuk sekolah ya tentunya, tetapi sepatu Injil, damai sejahtera. Kita mau belajar untuk menjadi pembawa damai bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Apakah adik-adik tahu kalau sebentar lagi Indonesia akan berulang tahun? Ya, betul sekali. Tanggal 17 Agustus besok ya. Nah, kita akan memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kita bersyukur atas Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Indonesia yang kaya dan subur. Saat ini negara kita sedang menghadapi masalah yang besar dengan adanya pandemi ini. Kita berdoa semoga keadaan bangsa Indonesia segera membaik ya. Kita percaya Tuhan akan memelihara bangsa Indonesia. Dan kita mau terus bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya terhadap bangsa Indonesia. Kita juga akan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada negara kami, Indonesia. Berkatilah bangsa kami yang berulang tahun ke-76. Berkati supaya bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Saat ini kami ingin membawa persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas.
Adik-adik, kita sekarang akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa dengan hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.